Halo Bolo Triyogo TV, ketemu lagi dengan saya Bang Mus ya. Kali ini saya lagi berwisata di tempat yang sangat sejuk sekali. Mau tahu di mana? Tentunya tempatnya sangat mengasihkan, buat foto-foto juga asik, buat bercengkrama sama keluarga, buat santai, suasananya bisa dilihat sendiri. Oh, tapi bukan itu yang pengen saya tanyakan di sini. Dan tentunya di sini ada yang sangat unik lagi, yaitu di sini yang mengurusi tentunya bukan orang-orang yang profesional ya. Di sini yang mengurusi, yang manajemen di sini diurusi oleh anak-anak, mohon maaf, yang berkebutuhan khusus. Nah, di balik itu semua, kita tentunya ada seseorang yang lebih spesial lagi, yang bisa mendirikan tempat wisata yang sebesar ini dan yang mengurusi anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya. Mau tahu siapa dia? Tentunya orang yang sangat luar biasa. Langsung kita berkenalan dengan Bapak. Kenalan dulu Pak, siapa namanya Pak? Dengan siapa Bapak? Saya Pak Muhammad Abadi. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo, assalamualaikum. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Abadi. Kebetulan di sini kami yang dituakan di Lembaga Sosial dan Pondok Pesantren RNASA, Rodotul Nasin Asidikiyah, yang beralamatkan di Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Yang kali ini Pondok Pesantren RNASA lagi galak-galaknya membuat tempat bermain, tempat relaksasi, tempat refleksasi untuk masyarakat umum. Betul. Yang kami konsep dalam sebuah wisata, kami beri judul Pagar Pelangi. Pagar Pelangi Pak ya? Iya. Kita lagi berada di Pagar Pelangi, tentunya bukan di Bogor, tapi suasananya mirip Bogor. Yang namanya di Pagar Pelangi tempatnya. Tentunya sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang berada di Rembang ya Pak ya? Oh ya, Pagar Pelangi. Pagar Pelangi Pak ya. Pagar Pelangi itu filosofinya adalah pagar itu adalah sesuatu yang melindungi, itu yang menaungi Pak, dari segala sesuatu yang berbahaya. Pelangi artinya berbagai warna yang dikombinasikan menjadi harmonisasi yang indah sekali. Nah, makanya wisata ini kami beri nama Pagar Pelangi karena dikelola oleh Pondok Pesantren RNASA yang di dalamnya itu adalah menaungi anak berbagai macam latar belakang, dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, keterbelakangan pola pikir, anak-anak pengguna narkoba juga ada, anak-anak yang berhubungan hukum dengan juga ada, kemudian anak-anak yang tidak tahu asal usulnya, anak-anak yang tidak tahu siapa orang tuanya, dari mana dia berasal. Makanya wisatanya ini kami beri judul yang melindungi berbagai macam anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Gitu Mas Musa. Mohon maaf Pak nggih. Sebetulnya di sini ada yang menarik tadi. Ya. Untuk istilahnya anak didiknya kan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, dari tadi istilahnya bukan anak-anak yang dari umumnya Pak ya. Iya. Itu awal mulanya bisa tercetus kok pengen ngurusi anak-anak seperti itu. Itu sebenarnya juga tidak ada Ceritanya konsep, gimana? ceritanya gini ya. Maaf, saya sambil duduk aja ya. Santai-santai. Nggak apa-apa. Saya berdiri nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Mohon maaf Pak. Nanti nggak apa-apa. Ini ceritanya gini. Kebetulan pada saat di pesantren, di Pondok Pesantren Asidik Naruan, asuhan Romo Yai Humaydi Sidik, Pak D-nya Gus Bahak pada saat itu. Pak D-nya saat ini juga Pak D-nya Gus Bahak. Saya sudah diberi amanah oleh Romo Yai untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak pengguna narkoba. Jadi pengalaman untuk mendampingi anak-anak itu sebenarnya sudah berawal dari ketika waktu saya di pesantren Asidik Naruan. Jadi ternyata memang ada cerita yang mengatakan kehidupan di pondok itu merupakan potret kehidupan di masyarakat. Itu saya sudah membuktikan ya. Dan itu fakta Pak. Dan ya? itu fakta. Dan realita. Jadi, ketika saya pulang, ada tetangga yang kemudian yang kebetulan suami istri dan gangguan jiwa, ODGJ juga. Jadi dari pondok kan bingung, nggak ada kegiatan. Itu tahun berapa Pak? Mohon maaf. Tahun 2005. 2005. Tahun 2005.
Nanti ada tetangga yang suami istri yang kebetulan adalah ODGJ juga, punya anak namanya Arifin, masih kecil. Itu dari pondok kan bingung Mas ya, nggak punya kegiatan. Aku ide. Ya kebanyakan gitu Pak. Untuk anak-anak yang keluar dari pondok mau pulang mau ngapain gitu. Ya, akhirnya saya beli kambing. Tuku wedhus, ngrumati wedhus. Ngrumati wedhus itu memang roh lek ngatemi. Orang yang ODGJ tadi. Dia bilang gini, ojo ngaret, ojo ngrumati wedhus, ke ngrumati Ipin wae. Ipin itu memang anaknya yang pada saat itu usia 5 atau 6 tahunan, Mas. Terus wong jenenge omongannya orang ODGJ tidak saya respon. Tapi hari berikutnya bajunya anaknya kan udah sekolah PAUD. Seragamnya itu langsung diadai tumbuh, dilempar ke tempat saya, ke rumah saya. Pada saat itu saya menempati rumah kakak saya yang sudah meninggal, rumah kosong. Terus dari situ bermula dari Ipin tadi. Ipin kan terus otomatis kan nututi, mengikuti bajunya dia. Ya, dari situ anak pertama saya. Terus gebok tular, akhirnya banyak anak-anak yang dari luar daerah. Dari Brebes, dari Tegal, dari Tuban. Bahkan banyak juga yang dari luar Jawa. Tapi sebelumnya mohon maaf, tadi kok langsung tahu informasi ke Pak Badi tadi kok. Kalau yang dari luar daerah itu mayoritas yang merekomendasikan adalah teman-teman waktu di pondok, Mas. Gitu. Iya. Jadi pengalaman untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya sudah dari pesantren. Oh, dari pesantren sudah terkenal Pak Badi ini ya tugasnya apa? Menemani anak-anak yang punya kebutuhan khusus Pak ya. Dari pesantren sudah terkenal. Mungkin sudah ya. Ya, kawan bayi Mas dari kawan bayi. Tapi akhirnya sesuai dengan perjalanannya waktu, RNASA tumbuh menjadi sebuah lembaga sosial dan pondok pesantren yang lumayan gitu. Enggak kok besar, lumayan. Dan Pagar Pelangi ini merupakan satu bentuk usaha yang dimiliki oleh pondok. Tapi selain untuk wahana terapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, biar mereka itu biasa bersosialisasi, biasa berinteraksi dengan pengunjung, itu kan sudah merupakan bentuk terapi alamiah. Mohon maaf Pak, sebetulnya tadi kok langsung punya inovasi gitu. Apa sih yang melatar belakangi Bapak kok langsung punya inovasi pengen buat seperti ini, Pagar Pelangi, itu apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi ya itu Mas. Salah satu dari ada unek-unek akhirnya kok pengen buat gini gitu. Itu juga manajemen langit. Manajemen langit. Saya nggak punya dari awal nggak punya konsep seperti ini, nggak punya cita-cita seperti ini, tapi ternyata takdir membuat saya seperti ini. Jadi akhirnya terwujudlah ini. Tapi kan punya latar belakang juga. Latar belakangnya itu depan asrama putri itu kan kandang sapi. Betul. Kan nggak pantas ya, sering ada tamu begitu keluar dari gerbang pondok terus langsung ada sapi, ada kotoran sapi, itu kan nggak, saya merasa nggak enak. Akhirnya dari situ saya kasih anyaman-anyaman bambu, saya suruh mewarnai anak-anak, tapi untuk membuat pagar saya suruh mewarnai anak-anak, tapi setelah dipasang setiap ada orang lewat berhenti foto. Jadi dari itu saya membaca, wah ini bisa menjadi potensi. Alhamdulillah, akhirnya bisa sebesar ini Pak. Ya. Jadi akhirnya kecil membuat taman bunga gitu aja, ya, taman bunga depan rumah aja, tapi kok sangat menarik perhatiannya orang. Setiap orang lewat kok mampir gitu. Mampir, berhenti walaupun hanya sekedar foto. Dan dari situ kan, wah yaudah ini berarti bisa untuk wahana terapi juga, karena banyak orang. Di sisi lain, di samping itu juga tempatnya juga mendukung Pak ya. Ya alhamdulillah, anugerah Allah dengan view-nya juga di lembah perbukitan. Perbukitan tepatnya di dekat Gunung Argo Pak ini. Argo Puro Lasem kawan-kawan. Buat teman-teman yang suka alam, Argo Puro Lasem pasti tentunya sudah tahu. Ya. Ini tempat jalur pendakian ke Argo Puro Lasem. Jangan lupa mampir dulu ke Pagar Pelangi. Langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Badi juga bisa ya Pak ya. Siap. Sambil sekaligus kita menimba ilmu. Enggak, kita belajar bersama. Oh, belajar bersama Pak ya. Saya juga belajar dari jenengan, dari pengunjung juga. Iya betul. Ya tadi Pak, untuk
manajemennya kan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak ya. Iya. Itu. Anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya tidak pelaku utama, tapi kita usahakan selalu di garda paling depan. Dia sebagai penjemput tamu, sebagai penerima tamu gitu. Jadi mereka kan begitu lihat pengunjung, saya latih untuk memberi ucapan selamat, untuk berjabat tangan. Tapi mereka bisa Pak ya? Alhamdulillah bisa, karena terbiasa jadi Itu bisa. kuncinya apa Pak? Kok bisa memimpin mereka? Kan kadang adalah seseorang yang mungkin, saya sendiri mungkin Pak merasakan kalau saya mengurusi anak satu orang yang berkebutuhan khusus saja sudah bingung Pak. Itu kuncinya apa gitu? Kuncinya Bisa sesukses gitu. Jangan katakan sukses. Nanti Amin saya Pak, bangga. amin. 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 Masih dalam proses, Masih belum dalam- sukses. Amin, amin. Tapi kita syukuri aja. Kuncinya adalah apa ya? Ketulusan. Ketulusan Pak ya? Ya, ketulusan. Panggilan hati, panggilan jiwa, ketulusan. Terus kasih. Kasih yang mereka butuhkan adalah kasih. Sentuhan kasih. Sentuhan kasih. Iya. Jadi ketika kita bisa memanusiakan mereka, jangan pernah kita menganggap mereka itu punya kekurangan. Maka yang timbul adalah ketulusan. Jadi usahakan yang ada dalam hati kita itu rasa iba, rasa kasih. Artinya prinsip saya gini, mereka mengapa saya bisa sangat enjoy dengan mereka. Dalam benak hati yang paling dalam, saya tanamkan mereka masuk surga tanpa hisab. Amin, amin. Sementara saya ketika besok di hari akhir saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Kalau mereka kan bisa masuk surga tanpa pertanggungjawaban dari unek-unek yang paling dalam seperti itu, akhirnya saya bisa menghormati. Bahkan saya itu berarti saya harus bisa memuliakan mereka, saya harus bisa menghargai mereka, saya harus bisa memberi kasih kepada mereka. Berarti Itu, inti kuncinya kasih sayang itu kasih Pak ya? sayang. Ya, Akhirnya kasih mereka sayang. merasa merasa nyaman nyaman, dan ya, bisa diarahkan. bisa diarahkan Pak ya. Ya, Oke jadi- Pak, kalau ini sorotan dari ini Pak ya, misalnya kalau dilihat kan luas banget Pak. Kalau dihitung dari modal kan nggak sedikit. Iya. Itu awal mulanya modalnya sendiri kan membutuhkan modal Pak, untuk membangun masalah yayasan atau itu kan bisa di-share lah ke teman-teman itu. Saya juga tidak pernah Sumber menghitung. dananya, mohon maaf Pak, sumber dananya dari mana? Sumber dananya itu juga saya nggak pernah hitung-hitungan masalah pendanaan di yayasan itu, karena ketika saya memikir tentang itu, saya malah justru sibuk dengan memikir uang. Betul. Nah, akhirnya manajemen keuangan terus terang saya sosialisasikan, nggak ada manajemen keuangan ya Mas. Jadi ada uang masuk itu ya langsung ditaruh di tempat yang biasa untuk menaruh uang, mau kebutuhan ya diambil gitu saja. Jadi tidak ada pembukuan keuangan yang untuk operasional anak-anak Secara ya. detail nggak ada Nggak Pak ya? ada. Sing penting butuh jadi kasarepe belalah pada saat memerlukan ada. Gusti Allah Mas. Nah, Alhamdulillah. ini sumber dana yang paling besar ini dari wisata ini. Dari orang yang masuk ke sini itu diminta infak 2.000. Mengapa 2.000? Karena konsep kami uang 2.000 sekarang itu untuk beli es teh saja nggak dapat. Jadi ketika orang mengeluarkan uang 2.000 dari sakunya itu berarti kayak buang reget, buang kotoran di saku, dititipkan di loket infak. Tapi Jadi- alhamdulillah Jadi jalan Pak ya? ketika ikhlas sudah mendasari sesuatu, maka keberkahan yang akan menyertai sesuatu tersebut. Amin, Itu amin. menjadi Alhamdulillah. konsep dan prinsip kami. Jadi bang Dawa Ribu saat ini kan begitu Mas Es memang mboten angsal. Jadi berarti wong ngecol ke uang 2.000 ana reget cah ning sak dititipke ning loket itu infak. Tapi saya lihat Bapak ini sangat menginspirasi sekali. Sangat Walah. tenang, dalam arti tenang gitu Pak. Biasa-biasa saja ya, manusiawi, kadang juga punya emosi. Dan alhamdulillah sudah mengalami proses penambahan tempat Pak ya. Ya alhamdulillah itu yang bawahnya kolam renang itu juga sudah bisa kami
manfaatkan juga. Tapi namanya perjalanan kan pasti ada batu ginjalan Pak ya. Iya. Batu ginjalan apalah itu. Ya mungkin bisa di-share Pak, kendala atau apa Kendala yang pertama kendala. itu sebuah manusiawi Mas, manusiawi Pak. manusiawi. Yo suara sumbang dari kanan kiri kita. Bulian itu sudah banyak sekali, itu sudah biasa. Tapi ketika kita menganggap bulian, suara sumbang itu suatu hambatan, kita juga tidak akan yang namanya mengalami kemajuan. Justru suara sumbang, suara bulian itu kami konsep di hati menjadi suatu yang menyemangati. Wah luar biasa. Berarti banyak di awal perjalanannya itu alah Pak Badi itu hanya sensasi, hanya kepengen ngelumpukno bocah yatim di golek pangan. Terus biasa, tapi saya tidak rakreken. Pikirku ya karepem, sing penting kamu ora arwah-arwah aku. Jadi omongannya orang yang tidak sepihak, orang yang tidak sependapat dengan kita itu wajar. Jangankan kita, wong Rasulullah aja ya bulian, teror aja banyak dia beliau alami kok. Berarti intinya apapun yang kita lakukan, suara sumbang, bully itu pasti ada. Nggak mungkin. Walaupun kita melakukan pekerjaan yang baik Pak ya. Iya, kebaikan itu tidak semua diterima dengan baik oleh orang lain. Berarti bisa dibilang kebenaran itu tidak absolut Pak ya. Pasti ada kontradiktifnya Pak ya. Kebenaran itu nggak ada kebenaran yang hakiki, karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah. Hanya ada di langit, bro. Ada di langit. Iya Pak, kita sudah panjang lebar lah ngomong tentang Pagar Pelangi ini Pak ya. Dari asal usulnya, dari manajemen, dari semuanya, alhamdulillah. Dan apa sih harapan Bapak ke depannya untuk Pagar Pelangi ini? Harapan saya untuk Pagar Pelangi itu lebih bisa memberi kemanfaatan dan kemaslahat bagi masyarakat sekitar pondok. Untuk saat ini kan juga sudah melibatkan masyarakat, sebatas memproduksi makanan-makanan tradisional, sudah terlibat masyarakat. Tapi ingin lebih bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat dan lebih melibatkan banyak masyarakat dalam pengelolaan Pagar Pelangi. Untuk saat ini kan anak-anak pondok saja yang menjadi tim atau kru dari Pagar Pelangi. Berarti sudah merangkul ke desa juga Pak ya? Sudah, ini untuk BUMDesnya. BUMDes, Pak, ya? Masalah parkir juga sudah saya serahkan kepada BUMDes dan Karang Taruna. Karena kalau hari Minggu kan mobil itu kalau di tempat parkir yang kami sediakan nggak muat, Mas Musa. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus melibatkan pemerintah desa, harus itu, karena bagaimanapun kita di desa ya harus melibatkan yang mempunyai kebijakan desa, Mas. Nggak bisa berdiri sendiri. Oke Kak, mungkin terima kasih sudah bercerita dan nge-share pengalaman Pak Abdi yang sungguh menginspirasi Pak tentunya Pak ya. Semoga selalu bermanfaat Pak. Mungkin yang terakhir Pak, mohon motivasi dan pesan-pesan lah untuk generasi penerus kita agar bisa lebih baik Pak. Oh ya, untuk pesan-pesan untuk kaula muda yang dimanapun panjenengan berada, tolonglah lakukan segala sesuatu itu yang positif, jangan karena apa dan jangan karena siapa. Ikuti arus tapi jangan terbawa arus, karena ketika kita bisa mengikuti arus itu otomatis kita bisa menempatkan dan memposisikan diri kita dimanapun kita berada, asalkan jangan sampai terbawa arus. Karena bagaimanapun kita harus pintar-pintar memilah, menyaring pergaulan mana yang perlu kita dekati, yang perlu kita rangkul, itu saja. Yang penting ikhlas dulu dalam melakukan apapun. Lakukan sesuatu bukan karena apa dan bukan karena siapa, pasti keberkahan akan mengikuti sesuatu tersebut. Amin, amin, amin. Luar biasa. Oke.